Saya langsung ke Bang Rahmat menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Renanda bahwa Demokrat kubu KLB Deli Serdang ini sudah frustasi, mengada-ngada mengungkit kembali isu Hambalang. Ya, jadi Renanda ini kan, Mas Renanda ini orang baru di Demokrat yang tidak ngerti apa-apa gitu kan. Jadi kalau Mas Nazarudin misalnya kita rekrut ke Partai Demokrat, Mas Nazarudin itu punya serbuk pembersih pakaian kotor. Jadi kalau kita mau membersihkan pakaian kotor dalam Partai Demokrat, ya kita harus menyiapkan serbuknya dong, serbuk pembersihnya. Itu satu. Yang kedua, persoalan di Kumham itu udah selesai, syarat-syarat dokumennya udah selesai. Jadi Mas Renanda ini ketinggalan informasi kalau persoalan itu. Urusan SK Kumham udah selesai lah. Kita bukan mengada-ada lagi, kita udah pindah bab yang kedua sekarang. Kita bukan bicara lagi kapan SK Kumhamnya keluar atau persyaratan dokumen. Dia ketinggalan informasi persoalan itu. Lalu yang disampaikan oleh Mas Renanda itu tidak akurat datanya. Jadi kalau menyampaikan ke masyarakat fitnah, isu hoak, sebetulnya yang menyampaikan hoak itu siapa? Nazarudin dan Anas Urbaningrum. Misalnya disampaikan oleh Mas Renanda ini Anas TSK dihukum karena kasus Hambalang bersama Nazarudin. Lihat data-data lama, lihat keputusannya. Yang dihukum itu adalah Andi Malarangeng, kasus Hambalang. Karena dia Kemenpora, Wafid Muharam, adiknya Andi Malarangeng, Cul Malarangeng, itu kena kasus Hambalang. Anas kasusnya kenanya karena menerima uang waktu kongres di Bandung, itu dihukum. Nazarudin dihukum karena sebagai anggota DPR dia ngasih uang ke orang lain. Jadi yang disampaikan Mas Renanda ini yang mengada-ada, yang membohongi publik. Jadi rekaman digitalnya masih ada. Karena itu sangat kita sayangkan ya disampaikan ke masyarakat isu-isu yang tidak benar. Yang kita justru kita di barisan Pak Muldoko ini adalah barisan-barisan yang mengakar di Demokrat. Oke. Yang mengerti tentang Partai Demokrat. Yang kita sampaikan ini adalah kondisi real yang ada dalam Partai Demokrat. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak Muldoko ini sendiri tahu tidak rencana untuk membahas soal mengungkit lagi kasus Hambalang termasuk mengadakan kemarin konferensi pers di Hambalang. Pak Muldoko juga terlibat dalam situ untuk membuat skenario ini. Ya tentu Pak Muldoko tidak mengetahui banyak urusan di dalam Partai Demokrat. Yang tahu adalah kita-kita dalam Partai Demokrat. Jadi kalau kita... Jadi ide untuk membuat konferensi pers di Hambalang dan juga mengungkit lagi kasus Hambalang ini dari siapa munculnya? Dari kita di DPP ya, kita berpikirnya begini. Kita ini kan ingin membantu pemerintahan Jokowi ya agar uang 2,5 triliun di Hambalang itu tidak terkubur dan terbuang percuma. Karena kalau kita lihat Hambalang itu sekarang itu sudah apa? Berarti ini tidak sepersetujuan dari Ketua Umum Anda sendiri? Bukan tidak persetujuan, keputusan untuk melakukan konferensi pers di Hambalang itu adalah hasil rapat DPP secara bersama-sama dan di situ hadir Pak Muldoko. Tetapi tentu dengan argumentasi-argumentasi yang realistis, kenapa Hambalang kita pilih. Berarti tahu Pak Muldoko akan skenario yang ada di Hambalang tentu, jelas tahu ya. Tentu Pak Muldoko setelah kita kasih alasan-alasan bahwa ada ini uang rakyat 2,5 triliun. Pembangunannya tidak bisa dilanjutkan karena Pak Jokowi minggu lalu ke sana kan. Ingin melanjutkan pembangunan Hambalang. Baik, poinnya sampai situ dulu Bang, ditanggapi langsung Mas Renanda, silakan. Ya. Oke, saya 3 hal ya. Yang pertama, tidak mungkin kita bersihkan kotoran dengan sapu yang kotor. Itu sudah pasti. Semua orang tuh mengerti itu. Bagaimana gitu loh ada Nazarudin mau bersihin kotoran dan segala macam jadi deterjen. Udah analogi udah ngawur itu. Yang kedua, ya, Hambalang ini kalau memang dari sana ada bukti, bawa buktinya ke pengadilan, bawa laporkan lagi. Sehingga ini bisa dibuka, ada novum baru. Jangan cuma ngomong ada ini, ada itu, tapi juga tidak bisa menjelaskan apa data dukungnya, buktinya apa. Ini kan orang semua akan melihat, ya sudah pasti kesimpulannya hanya mengada-ngada, hanya men-shifting isu karena masalah Kumham belum selesai. Yang ketiga begini, sudah inkrah masalah Hambalang ini sehingga seharusnya sebagaimana juga Pak SBY melanjutkan juga program-program pendahulunya, Pak Jokowi kalau memang sudah inkrah ini nanti sudah selesai, silakan lanjutkan gitu. Dan saya setuju masih ada value di proyek itu, masih ada nilai yang masih bisa nanti paling tidak itu bisa dilanjutkan. Saya dengar itu mau jadikan rumah tempat untuk penanggulangan COVID misalnya. Saya pernah dengar berita seperti itu, saya nggak tahu persisnya bagaimana, tapi kita dukung kalau memang Hambalang ini masih punya nilai ekonomis.
Jangan dijadiin ini candi lah itulah. Yang bikin candi siapa? Pak SBY tidak bisa melanjutkan karena pada saat itu memang masih dalam kasus. Mana ada orang bisa membangun di atas suatu lahan atau bangunan yang berkasus? Itu masalahnya, bukan Pak SBY yang bikin mangkrak. Mas Renanda, Silakan cari tahu. Kalau ya. dari kubu Itu AHY, masalahnya. dari kubu SBY, apakah khawatir manuver yang dilakukan oleh kubu KLB ini bisa Oh, menggerus? sangat Partai tidak, Demokrat? Mas, sangat tidak. Silahkan, justru kita tuh akhirnya menjadi lucu. Publik juga nanya ke saya, itu kenapa ada ngangkat soal kasus tapi tidak punya novum, tidak punya bukti baru, tidak melaporkan ke yang berwajib, ini maunya opo. Gitu. Kalau bukan memang pengalihan isu. Kalau memang bukan frustasi, coba dong jelaskan. Di mananya bahwa tapi tidak frustasi, kami punya novum baru, kami punya bukti, kami punya data baru, nanti kami akan ungkap. Silahkan diungkap. Kalau memang betul ada, kita dukung. Oke, untuk silakan. ini bisa diungkap. Dianggap lagi-lagi ya? ini mengada-ada. Itu yang jelas dari kami. Oke, sekali lagi. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Renanda. Pembangunan Hambalang tidak bisa dilanjutkan karena persoalan hukumnya belum selesai. Nah karena itu kita mendorong sekarang ke penegak hukum, jika kasus Hambalang ini belum selesai, mohon diselesaikan. Tapi kalau sudah selesai, tinggal dijelaskan ke publik apakah memang sudah selesai. Ya kan, sehingga Presiden Jokowi bersama pemerintah bisa menyiapkan anggaran untuk membangun kembali Hambalang. Kan begitu. Tidak perlu kemudian Mas, ya tapi kan, di sini ada sesuatu. tidak perlu kemudian Mas Renanda kebakaran jenggot, Pak SBY, AHY, Mas Ibas kebakaran jenggot ketika kita konversi pers di Hambalang. Memangnya ada apa? Mas, tapi Hambalang itu bagi kita biasa-biasa Tidak ada saja. kebakaran jenggot, Mas. Yang ada alam marah di sana. Semua udah melihat kok videonya. Ya kan? Mas, tapi begini, di satu sisi tadi Mas mengatakan bahwa mengadakan konferensi pers di sana untuk mendorong supaya ini proyek tidak sia-sia lah begitu, kecintaan kepada masyarakat Indonesia. Tapi di satu sisi juga membawa tampaknya kasus Hambalang, pihak di luar sana membawa kasus Hambalang ini untuk menjatuhkan Demokrat versi Cikes. Ini sebenarnya goalnya yang mana? Apakah yang pertama Mas sebutkan tadi atau mungkin yang kedua atau mungkin sekali tepuk sekali dayung 2-3 pulau terlewati? Ya kalau di sebelah sana tidak ada masalah, nggak perlu kemudian melakukan pembelaan dan marah-marah kan? Diaminkan saja, oh ya kita dukung, selesai. Kenapa kemudian harus marah-marah? Ya kan? Ketika kita konversi pers mau di Hambalang kayak misalnya, ya kan? Atau kita konversi pers mau di Cikeas atau di mana saja, ya nggak perlu Tapi marah-marah. ini label Demokrat dipertaruhkan, meskipun sudah pecah seperti ini. Karena kita ingin memulai pembangunan baru di Partai Demokrat sebagai partai terbuka di bawah Pak Muldoko ini dengan mencuci yang kotor. Yang kotor itu adanya di Hambalang. Gitu. Yang dibidik ini siapa? Yang di Cikes yang dibidik ini siapa? Sebutkan saja namanya. Hambalang ini yang membuat elektabilitas Partai Demokrat jatuh dari 20,4% menjadi 10%. Walaupun Partai Demokrat udah dipimpin Pak SBY yang waktu itu sebagai presiden. Oke, nah tapi begini, ada dua nama yang cukup menarik. Ada Nazarudin yang sudah sekarang masuk, yang Mas sebut tadi sebagai deterjen. Tapi kalau menurut Mas Renanda bukanlah sebuah deterjen. Kemudian juga kita tahu ada nama Anas Urbaningrum. Apakah kira-kira nanti Anas Urbaningrum juga akan dibawa? Nah, ini Mas Renanda ini miskin informasi. Pelaku kasus korupsi Hambalang yang dihukum KPK adalah Andi Malarangeng. Kemudian Andi Malarangeng pulang dari Bandung setelah menjalani hukuman, diangkat oleh Pak SBY menjadi sekretaris majelis tinggi di dalam Partai Demokrat. Pelaku korupsi di Hambalang justru, ya kan? Mas Nazarudin bukan pelaku kasus korupsi Hambalang. Jadi datanya harus akurat ketika disampaikan ke masyarakat. Jangan membolak-balikkan fakta, begitu kan? Itu yang kita inginkan. Mas Renanda. Ya, gini Mas ya, Mas Rahmat, walaupun Anda lebih muda saya panggil Mas nih. Saya tadi, coba diputar lagi nanti. Saya tidak katakan bahwa Anas dihukum karena kasus Hambalang. Saya bilang di kasus Hambalang, Anas itu sempat jadi TFK. Coba lihat dong, itu ininya kasusnya ini ikutin. Saya nggak bilang karena kasus Hambalang, banyak kasusnya. Begitu juga Nazarudin, sangat banyak kasusnya. Dia kena di kasus yang mana itu lain hal. Ya. Yang kedua, Andi Malarangeng itu, juga Anda harus ngerti, Andi Malarangeng itu tidak merugikan negara serupiah pun. Namun dituduh, dianggap lalai sebagai kepala kementerian, pejabat tinggi, lalai sehingga menyebabkan pihak ketiga mengambil keuntungan. Dia sudah menjalani hukumannya walaupun dia tidak merugikan negara, gitu. Dan nggak ada masalah dengan itu, ya kan? Karena waktu itu KPK juga tidak punya mekanisme SP3, tidak seperti kepolisian. Maka itu kemarin untuk terbatas RU
KPK itu mengubah itu karena sudah banyak kasus ya korbannya gitu loh. Tapi posisinya Jadi saat saya ini tidak- Cikeas sekali lagi kebakaran tidak jenggot bilang atau tolong- tidak, Mas tolong. Renanda? Singkat saja dijawab. Ya, sangat tidak. Kita tuh Oke. justru akhirnya aneh. Tadi nyebut-nyebut soal gara-gara Hambalang jatuh. Ini nggak ngikutin tuh. Oke. Kita tuh jatuh mulai ketika kasus Anas Nazarudin menyeruak kasus korupsinya ini kemana-mana. Oke. Kita di framing habis-habisan oleh media, ya, sehingga itu membuat elektabilitas kita jatuh. Ada catatan surveyor, jadi nggak usah aneh-aneh di situ. Ditambah lagi memang 2014 Partai Demokrat tidak punya capres, tidak dapat efek ekor jas. Tapi sekali lagi yang membuat Partai Demokrat awal-awal jatuh itu adalah itu posnya Mas Rahmat, yaitu namanya Anas Urbaningrum dengan Nazarudin yang saat ini bergabung juga di pihak sana. Baik. Saya akan menarik nih kalau nanti Mas Anas keluar itu apakah bergabung dengan Mas Nazarudin yang kemarin itu kan saling serang berdua itu, saling menyalahkan. Terima kasih saling banyak Mas membantah. Renanda. Akan Terima kasih menarik Mas itu. Renanda, Mas Rahmat. Mohon maaf kami Ya, potong terima karena kasih. kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Mas Rahmat dan juga Mas Renanda sudah bergabung di Dialog Kabar Petang.